ada hal yang menarik buat saya. Kita lama tidak ketemu ya. Iya. Ini bagaimana kok bisa prosesnya sangat dekat dengan Pak Anies Baswedan? Jadi begini Bang ya. Kita zaman kuliah dulu dididik oleh senior-senior termasuk Abang, termasuk Bang Kaban dan lain-lain bahwa harapan kita itu kan di dalam kita dididik bukan untuk menjadi orang kaya, bukan untuk menjadi pejabat, tapi untuk menyuarakan kebenaran. Menyuarakan kebenaran itu kan Bang Julpan katakan harus ada leadership. Selama ini saya melihat bahwa Anies patut dan layak dititipkan harapan sebagai leadership. Itulah. Saya mengamati Anies ketika bertemu pulang dari Amerika dia 2006. Cara bicaranya, isi tulisannya, segala macam. Dia katakan, ini orang oke ya. Terus nggak lama kemudian dia membuat, setelah dia rektor, dia membuat Indonesia Mengajar. Bagus sekali. Jadi wawasan saya tentang Indonesia itu melalui anak-anak yang ikut di program Indonesia Mengajar. Mereka ada di Aceh paling ujung sana gitu. Mereka ada di Papua yang berangkat dari sini naik pesawat, terus naik lewat darat, masih lagi lewat perahu lagi ke pedalamannya. Macam-macam hal itu. Betapa kekayaan Indonesia itu tereksplorasi lewat anak-anak yang ikut Indonesia Mengajar. Saya amati terus. Terus kita sering ngobrol. Dan sejauh ini banyak hal yang ide-idenya kita di masa lalu bisa dititipkan lewat dia. Yang utama adalah tentang keadilan sosial itu. Yang kedua, yang membuat saya dekat sama dia. Agak menarik sedikit. Anak saya kuliah di Paramadina. Terus saya mau umroh. Anak saya yang satu lagi kuliah di Malaysia di Lim Kok Kwing. Liburnya nggak ketemu nih Bang. Waktu liburnya nggak ketemu. Tapi kan kita pengen umroh bareng-bareng. Saya katakan sama anak saya, yuk kita umroh yuk. Nggak bisa Bang. Karena kalau tidak masuk 3 kali, tidak bisa ikut ujian. Itu di mana? Di Paramadina. Paramadina ya. Lah kita zaman kuliah dulu kan lebih banyak di training HMI daripada di kelas. Jadi ya udah ntar saya ngomong sama Pak Anies, dia bilang. Ketemu di makam. Kebetulan ada teman meninggal. Saya katakan kepada Anies, Anies, saya mau umroh. Tapi anak saya liburnya beda-beda. Tolong yang satu ini diizinkan. Gak bisa. Dulu kita kuliah. Itu dulu kata Anies. Saya ditolak oleh dia. Tapi dengan ditolaknya itu saya menjadi kagum. Untuk umroh pun dia tidak memberikan keleluasaan bagi anak saya ikut. Artinya bahwa dia melaksanakan aturan sesuai kepada siapapun, termasuk kepada saya. Itu kejadian tahun berapa? 2008 apa? Buat saya, oh ini orang menarik ini. Dan itu yang menyebabkan Pak Gies Khalifah ini kita lihat setiap ada orang yang mengkritisi Anies ataupun mengoreksi dengan keras misalnya atau dengan lembut, Pak Gies selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau mengkritiknya benar, saya malah kasih tambahan. Kalau kritiknya benar, saya kasih tambahan bahan datanya. Karena kan biar bagaimanapun dia harus dikritisi, nggak bisa enggak. Apalagi di DKI dengan segala macam masalah gitu kan ya. Yang paling saya concern adalah sekarang sudah dilakukan ya soal air bersih. Itu saya kecewa sekali dengan teman-teman di PDIP maupun di PSI. Ngapain mengkritik Anies persoalan-persoalan yang nggak substansial gitu loh. Sepele. Kritik soal air bersih karena itu kebutuhan warga. Gitu. Tapi sekarang udah dikerjain sama Anies ini perlahan. Walaupun itu banyak persoalan gitu. Tapi kalau yang kritiknya itu bukan kritik tapi lebih banyak hoak, ya harus kita lawan. Jangankan teman benar, teman salah aja kadang-kadang kita belain, apalagi teman benar gitu kan. Kan itu sih hidup kita zaman dulu lah kira-kira kayak gitu. Jadi
selama ini memang saya hadir di depan dan persoalan utamanya satu hal. Kebanyakan awal-awal yang berada di lingkaran Anies, anak-anak muda, pintar, dan sopan. Pengkritiknya orang-orang masa lalu, saya sebut aja namanya Ade Armando yang gak punya etika gitu kan. Lah anak-anak muda ini kan gak berani melawan Ade. Lah kalau saya kan tahu siapa Ade. Gitu. Ya saya lawan habis-habisan. Kira-kira kayak gitulah. Ada regenerasi yang sama, ada perilaku-perilaku yang sama-sama kita tahu siapa dia juga tahu siapa saya gitu loh. Dan itu yang membuat teman-teman itu punya keberanian moral untuk melawan para senior-senior mereka yang bersikap tidak adil kepada Anies. Nah Anies tegur saya. Anies katakan, guys yang sopan. Saya bilang sama Anies, menghadapi orang itu ya emang harus sopan kalau orangnya sopan. Kalau bukan manusia gimana cara sopannya? Terus Anies bilang, ya sudahlah, ente kan kaum Ansor, kalau kita kan kaum Muhajirin katanya. Maksudnya saya lahir di Jakarta dan besar di Jakarta. Iya. Kira-kira jadi gitu. beda situasi ya. Beda situasi. Saya tidak serta-merta apapun gitu, saya bela. Enggak. Ada banyak hal juga yang saya bantu mengkritisi. Tapi kalau saya bersikap begini Bang, kalau saya mengkritisi teman, di kupingnya. Kalau saya memuji dia, di publik. Kepada siapapun, termasuk kepada Bang Kaban pada saat dia jadi menteri, termasuk juga kepada Bambang Susatyo sekarang ketua DPR, ketua MPR. Saya mengkritik, tetapi langsung ke kupingnya, bukan ke publik. Tapi kalau memuji di publik, gitu. Itulah pola saya dalam berteman kira-kira kayak gitu. Etika dijaga. Etika dijaga. Apalagi sama senior ya. Iya betul. Makanya langsung datang kemari.